Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat ini semua hadir semua sepertinya. Nah, nanti akan saya absen satu persatu. Cuman sebelumnya hari ini pantas kita untuk mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada pertemuan kali ini masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Itu ya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita baginda Rasul Nabiullah Muhammad yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Baik, anak-anakku, sebelum saya berlanjut ke materi, saya akan absen dulu untuk kehadiran kalian. Saya akan cek hari ini pada berangkat semua atau tidak. Kelas 10 3. Ya. Baik, silakan nanti tunjuk jari ya atau angkat tangan. Saya absen, perhatikan yang di belakang. Oke. Alfa ada ya. Arki, Aufa, ya. Aulia di depan. Oke. Ayu, ya. Kemudian Bariyati, oke, masuk ya. Bayu, Bayu hadir. Bima, Bima ada di sini. Oke. Ada Chandra mana? Oh, di sana. Oke. Khairun Nisa. Masuk. Danar Wisnu di sini. Diva hadir. Erik hadir. Virus hadir. Kemudian Handi. Oke, Handi di belakang. Ilman izin. Tadi sudah menghubungi wali kelas ya? Ada suratnya. Sakit? Kita doakan semoga lekas sembuh. Tadi sampai Ilman, kemudian ada Hafid di pojok. Oke. Ada Najia. Ya, saya suka mau manggil kamu Najia. Oke. Daripada nanti saya panggil Kunti, malah saya kemana-mana nanti. Oke, Najia saja ya. Oke, Najia. Kun itu sebenarnya jadilah doa yang baik untuk dia sebenarnya. Cuma saya lebih nyaman panggil Najia saja. Oke. Muhammad Arfian. Oke, ada Muhammad Faleh. Oke, siap. Muhammad Rama. Muhammad Zaki. Oke. Nabila. Oke. Nadia di depan. Nai. Oke, gitu. Raya. Oh, ada di ujung. Oke. Riantika. Siap. Rizda. Warusni. Siap. Kemudian Rizky. Oke, depan. Salva. Sakit? Sudah izin sama wali kelasnya? Oke, nanti saya lihat. Sekar Ayu. Sakit juga. Sudah 3 anak yang gak berangkat ya? Padahal saya kira hari ini kalian berangkat semua. Ini gak apa-apa. Supaya berhalangan dimudahkan segala urusannya. Cindy, oke Cindy. Oke Cindy. Suryani Azizah di depan, oke. Kemudian Sina. Oke. Kemudian ada Tini Evita. Jadi hari ini berangkat semua kecuali yang tidak ada di dalam kelas. Ada yang sakit tadi. Semoga Allah mengangkat segala penyakit yang diderita oleh teman kita. Karena ada nggak jadi masalah, yang di kelas tetap fokus. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pelajaran tentang rukun iman yang kedua. Masih ingat rukun iman yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Oke, iman pada malaikat. Rukun iman itu kan ada 6. Kita sudah pelajari jauh hari, bahkan itu sudah materi kalian dapatkan di SD ataupun di SMP ya. Rukun iman yang pertama. Nah, masih ingat apa? Jelas iman kepada Allah. Baik.
Kita akan membahas rukun iman yang kedua. Sebelumnya tak tanya dulu. Iman itu apa iman? Percaya. Iman. Oke, iman itu percaya. Jadi kalau kalian sudah iman, berarti kalian sudah percaya. Oke. Siap untuk mempelajari rukun iman yang kedua? Oke. Kalau begitu akan saya mulai untuk materi ini. Silakan alat tulisnya, pensil atau bolpen dan bukunya dikeluarkan, dipersiapkan. Barangkali nanti ada materi-materi yang penting atau poin-poin penting yang harus kalian catat. Gitu ya. PR tidak ada PR ya? Kemarin saya hanya mengasih tugas kalian untuk belajar membaca di rumah, kan? Ya, jadi persiapannya saya kira kalian sudah matang. Baik. Jadi hari ini kita mempelajari materi iman kepada malaikat. Di sini tertera judulnya itu malaikat selalu bersamaku. Saya sudah sampaikan, nanti bisa disimak di HP kalian masing-masing. Jadi saya share grup, nanti dipelajari. Tapi hari ini cukup kalian memperhatikan penjelasan saya saja, nanti biar fokusnya tidak pecah. Ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, apa sih tujuannya Pak? Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, setelah kita mempelajari materi iman kepada malaikat, yang pertama kalian itu nanti diharapkan mampu untuk meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat-malaikat Allah. Kita tahu malaikat itu adalah makhluk apa? Makhluk yang Terbuat dari cahaya, ya benar. Atau istilahnya apa? Yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, gaib. Jadi malaikat adalah makhluk yang gaib. Gaib itu tidak bisa seperti kita melihat, saya melihat kamu atau kamu melihat saya. Nah, kenapa? Gaib tidak bisa dilihat oleh mata atau panca indera manusia. Bisa. Itu namanya gaib. Kemudian yang kedua, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai bentuk implementasi. Implementasi itu apa Pak? Implementasi itu ya sebagai wujud realisasian setelah kalian mempelajari ini. Misal, kita tahu malaikat itu kan ada banyak, tapi satu saja sebutkan. Malaikat siapa yang tugasnya mencatat amal siapa? Oke. Nah, oke, Pak. Nah, di sini contohnya setelah kalian nanti mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa untuk mengadopsi apa sih yang harus saya terapkan setelah saya mempelajari iman pada malaikat. Contoh malaikat raqib. Malaikat raqib tugasnya adalah mencatat amal. Baik, oke, saya tak berdiri saja. Oke. Malaikat raqib itu tugasnya mencatat amal baik. Jadi implementasinya apa Pak? Dalam keseharian kalian diharapkan mampu untuk selalu berbuat baik dalam segala hal dan menghindari hal-hal yang buruk. Karena apa? Setiap niat yang baik, baru niat saja, niat itu sudah dicatat. Siapa yang mencatat? Malaikat. Ya, implementasinya seperti itu. Jadi bagaimana Pak? Biar sesuai dengan materi ini, berbuat baik dalam kegiatan sehari-hari. Untuk apa? Menambah pahala kita. Nah itu dicatat oleh malaikat roh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke. Daripada saya membawa laptop, saya bawakan buku baca. Sama, nanti sama saya dengan yang saya share grup itu sama. Oke. Kemudian kita akan coba bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat. Tadi sudah dijelaskan di awal, saya sudah bertanya, iman itu apa? Iman artinya percaya. Jadi iman ini sudah percaya. Iman kepada Allah berarti kalian mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Tanpa harus melihat wujudnya, tanpa harus melihat bentuk wajahnya. Tidak seperti itu, karena Allah itu adalah sama gaib. Kita bisa merasakan atas apa? Karunia-Nya, nikmatnya. Contohnya apa Pak? Apa yang ada pada diri kita hari ini? Kita sehat, kita sempat. Itu adalah satu bentuk keberadaan Allah. Allah itu ada karena memberikan nikmat
nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berjumpa pada pembelajaran. Oke, sekarang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud iman kepada malaikat? Iman, kamu bisa menjelaskan iman kepada malaikat? Yuk, bisa tentunya, yuk. Yang keras, yuk. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Kalau iman kepada Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, karena iman kepada malaikat, apa? Ada yang bisa bantu? Ya, mempercayai bahwa adanya malaikat. Itu maksudnya iman pada malaikat. Di sini dijelaskan iman kepada malaikat. Iman tadi mempercayai. Nah, konsep iman itu nanti ada 3 ya. Ada hati, ada lisan, dan ada perbuatan. Nah, sebelum beriman pada malaikat, iman secara istilah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, ini hati yang bermain, kemudian mengikrarkannya dengan lisan, kan? Kalau kalian usaha semua kan? Nah, dulu kan sudah kalian diajaran bersyahadat. Nah, itu adalah konsep iman dengan lisan dan melaksanakan dengan perbuatan. Contohnya apa? Sholat, kan? Itu perbuatan. Nah, kaitannya dengan iman kepada malaikat berarti bahwa hati kita meyakini dan mulut kita mengikrarkan bahwa malaikat itu benar-benar ada, atau Allah itu benar menciptakan malaikat sebagai utusannya untuk apa? Untuk melaksanakan segala apa yang diceritakan oleh Allah. Nah, nanti perbuatannya seperti apa, Pak? Implementasinya seperti apa? Kayak yang awal tadi, kita berbuat baik agar kita terhindar dari dosa, agar catatan kita itu banyak yang baik-baik daripada yang buruk. Itu termasuk dari implementasi. Oke. Pengertian iman itu tadi. Ada yang ditanyakan soal iman kepada malaikat? Oke, mau tanya? Apa hubungannya jika kita hanya iman kepada Allah tetapi tidak iman kepada malaikat? Oke, bisa diulangi berdiri Mas? Berdiri, ya berdiri. Biar jelas nanti. Nah, ya harus sini, ayo Pak. Pak, apa hubungannya jika kita hanya beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada malaikat? Jadi Mas apa namanya? Lagi. Mas lagi bertanya, Pak, apa hubungannya Pak? Jika kita hanya beriman kepada Allah saja, tapi kita tidak beriman kepada malaikat. Ada yang bisa bantu jawab? Ya? Ada? Oke, jadi konsep iman. Rukun iman kan ada. Nah, kesempurnaan iman itu yang mencakup 6-6-nya itu. Nah, dikatakan iman kita sempurna itu ketika apa? Ke-6-6-nya ini bisa kita tegakkan. Artinya ya iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kita, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, dan terakhir iman pada Nah, itu menjawab pertanyaan Mas Ari tadi, Pak, bagaimana kalau kita hanya iman kepada Allah saja tapi kita tidak beriman kepada malaikat, Pak? Jawabannya simpel. Jadi bisa dikatakan bahwa kadar iman kita belum bisa dikatakan sempurna. Ya, karena apa? Itu tadi rukun iman kan mencakup 6. 6-nya itu harus ada, harus komplit. Kalau hanya iman pada Allah tapi kita tidak mengimani malaikat, apalagi tidak mengimani kitab atau rasul, maka iman kita belum bisa dikatakan sempurna. Jadi seperti itu ya Mas Bek ya. Jadi iman kita tidak bisa dikatakan sempurna kalau hanya iman kepada Allah. Pertanyaan kan bagus, berarti Mas Bek yang tahu. Oke, sekarang kita bahas mengenai hukum. Nah, hukum beriman kepada malaikat. Kita tahu rukun iman ada 6. Nah, iman itu harus dikerjakan. Yang namanya harus itu berarti sifatnya wajib. Sama seperti ini, iman kepada malaikat berarti hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Oke, sekarang di sini dijelaskan bahwa beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Ya. Saya tak sambil duduk. Hukumnya adalah fardu ain. Di sini dijelaskan. Fardu ain itu apa, Pak? Artinya adalah
suatu kewajiban yang sifatnya mutlak kepada setiap muslim. Itu ya. Contohnya Pak, ya paling gampang apa? Sholat, gitu kan? Sholat itu dibebankan pada setiap muslim. Bahkan ketika uzur pun kalau dia masih bisa gerak, dia harus sholat. Jadi sholat tidak bisa diwakilkan, kecuali sholat jenazah itu lain. Kalau sholat yang sifatnya fardu itu harus dikerjakan. Sama seperti ini, iman. Setiap insan, setiap muslim harus mengimani tentang keberadaan malaikat Allah. Jadi bisa dikatakan tidak boleh kita tidak percaya dengan adanya malaikat, karena itu suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi iman pada Allah ya harus iman pada malaikat Allah, iman pada kitab Allah, iman kepada Rasul, hari kiamat dan bangkit. Itu ya. Oke. Nih. Kemudian hukum beriman tadi sudah. Dalilnya apa sih Pak? Dalilnya banyak sebenarnya. Di Al-Quran itu banyak, nanti boleh dibuka Al-Quran terjemahnya, boleh browsing. Salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah. Ada yang bisa membacakan? Coba kamu browsing Quran surat Al-Baqarah ayatnya 285. 285. Itu yang menjadi salah satu dasar. Tak bacakan artinya juga. Artinya gini, Rasul Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Nah, demikian pula orang yang beriman, semua beriman pada Allah, malaikat, kitab, dan Rasulnya. Nah ini kan jelas. Sudah ketemu? Yuk, coba kamu baca nih. Yo, loading ya. Oke, kalimat awalnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul, benar kan? Ya, kamu baca yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Baik, ini menjadi satu dasar ya, jelas ini. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi di sini jelas Rasulullah Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, ada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Siapa itu? Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Itu ya, kita adalah kita menjadi golongan orang yang beriman. Dikatakan di sini orang yang beriman itu harus mengimani apa yang telah Allah ciptakan. Malaikat, ada apa lagi? Kitab, yang termasuk rukun iman. Akan saya singgung sedikit tentang tajwid. Nah, saya sudah dengan tajwid. Coba kamu ya. Amanar Rasul, oke. Amanar Rasul. Sunya apa? Hukum bacanya apa? Matobi. Ya, kenapa matobi? Karena di situ ada rumah bertemu dengan wawu sukun. Nah, oke, berarti dia paham. Terlihat dari cara bacanya dan cara menjawabnya. Lanjut. Di sini sudah jelas bahwa tadi dijelaskan wajib hukumnya. Wajib itu nggak boleh tidak. Orang itu dinyang. Nah, kalau jawabannya nggak boleh dinyang. Sekarang penciptaan malaikat. Nah, saya tak tanya dulu. Ada yang sudah paham atau masih ingat dulu malaikat itu diciptakan dari ini anak-anak? Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Ada yang namanya nur? Nah, jadi nur itu cahaya. Oke, itu. Jadi di sini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. Di sini dituliskan bahwa Aisyah berkata Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat dari cahaya. Kemudian jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan. Artinya dalam Al-Quran yaitu mengenai saripati tanah. Gitu. Ini penciptaan malaikat satu yang jelas. Diciptakan dari cahaya. Ini dari hadis riwayat Muslim.
An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marij min narij. Nah, di situ dijelaskan bahwa jin diciptakan dari api ya. Min nariu wa khuliqa adamu mimma wa sifalakum rawahu Muslim. Sampai di sini ada yang tanya? Oke, apa ya? Bagus. Berdiri Mas. Siapa nama Mas? Oke. Pak, perbedaan malaikat dengan makhluk Allah yang lain apa ya? Seperti dengan manusia atau jin. Oke. Ini tadi saya sudah sedikit mencuplik perbedaan. Nanti kita juga akan menjawab mengenai pertanyaan. Mas siapa namamu? Ardian. Mas Ardian. Oke. Perbedaan malaikat dengan makhluk Allah yang lain apa Pak? Akan saya jawab, tapi pas banget setelah ini ada materi tentang perbedaan dari malaikat, manusia, dan jin. Nanti akan saya jawab ya Mas. Saya bungkus dulu. Oke. Sangat bagus, sangat menarik. Ternyata memperhatikan soal materi. Oke. Jadi ini tadi penciptaan malaikat. Satu, diciptakan dari nur atau cahaya. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Sesuai dengan pertanyaan Mas apa? Ardian. Oke. Ini yang perempuan kok nggak ada yang tanya. Nanti tanya loh ya. Oke. Yang pertama saya bacakan dulu. Jadi ini menjawab pertanyaanmu Mas. Dan yang lain perhatikan. Kalau mau dicatat boleh. Apa Pak perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin? Nah, ternyata ada 3 makhluk Allah. Ini yang menjadi fokus pembelajaran kita hari ini. Ada malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama dari segi asalnya, malaikat itu berbeda dengan manusia dan jin dari segi asal penciptaannya tadi. Nah, apa Pak? Yaitu bahwa malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia diciptakan dari tanah, jin dari api. Dalilnya mana Pak? Tadi yang awal sebelum ini. Tadi riwayat Muslim. Dari sifat dan cirinya, perbedaan malaikat, manusia dan jin dapat dilihat dalam, nah ini tabel, nanti dilihat dalam WA group biasa. Sekarang perhatikan dulu. Yang pertama mengenai keberadaan malaikat. Nah, ini. Yang pertama, malaikat itu bersifat ghaib. Ghaib itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, itu ya, mata telanjang. Jadi tidak bisa seperti saya melihat kamu atau saya melihat Aulia. Jelas dia berkerudung hitam duduk di depan saya, itu jelas, artinya nyata. Tapi kalau malaikat tidak bisa, ya. Kita hanya cukup merasakannya saja. Contohnya Pak, gimana Pak? Kalian tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sarapan kan? Ya. Kamu sarapan pakai apa? Pakai apa? Ayam, oke. Nah dia pakai apa? Pakai telur ceplok. Telur ceplok. Ini yang belakang pakai apa? Oh, kayaknya nanti. Nah, sarapan pakai apa? Oh ya, sarapannya sama ikan. Oke. Nah, itu yang menjadi wujud, yang menjadi bukti bahwa adanya malaikat. Kita tahu malaikat yang tugasnya membagi rezeki adalah malaikat. Ayo, jangan bilang Jibril. Nah, Mikail. Oke. Najia, paham malaikat apa? Mikail. Tugasnya apa tadi? Membagi rezeki. Oke, membagi rezeki. Tuh, jadi keberadaannya tidak nampak, tapi bukti-buktinya itu bisa kita rasakan. Bahkan kita bisa menikmati, kita bisa sarapan, bisa makan. Nanti kalian bisa jajan. Itu termasuk apa? Nikmat yang Allah berikan melalui perantara malaikat nih. Nah, terus manusia itu nyata. Nah, kalau manusia nyata itu ya bisa dilihat, bisa diraba, bisa di apa? Kalau di Terawang. Nah, jadi bisa diraba, bisa dirasakan keberadaannya. Misal kalian melihat teman kalian di samping, ya kan? Nah, kan kalian bisa melihat, memegangnya, melihat wajahnya gitu. Itu salah satu bukti bahwa manusia itu nyata. Kemudian jin itu bersifat gaib, sama seperti malaikat, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada yang pernah melihat jin?
Ya. Jangan melihat ke saya. Jadi saya bukan jin. Itu ya. Yang kedua terkait hawa nafsu. Dikatakan bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling apa? Bukan paling tampan, bukan paling cantik, bukan. Tapi makhluk Allah yang paling taat. Apa yang menyebabkan itu? Tidak mempunyai nafsu. Ya, tidak memiliki hawa nafsu. Nah, jelas nafsulah yang menyebabkan seseorang itu bisa memiliki ambisi, melakukan hal-hal yang sangkutannya dengan dosa. Itu nafsu. Makanya malaikat itu terhindar dari itu. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian manusia bagaimana, Pak? Manusia ada yang taat. Semoga kita termasuk dalam yang taat ya. Amin. Ada yang ingin tidak termasuk dalam golongan manusia taat? Saya kira nggak ada ya. Ada yang taat, ada yang durhaka. Nah, maksudnya Pak, kalau manusia itu ada dua ya, ada yang taat, ada yang durhaka. Kalau yang taat itu dia rajin ibadahnya, sholatnya mempeng, dengan tidak pernah melakukan dosa, artinya meminimalisir. Kalau yang durhaka, yaitu dia kufur nikmat, kemudian dia ingkar terhadap apa yang sudah menjadi janjinya kepada Allah, ya kan? Ya. Itu kan sudah bersahadat kita sudah mulai berikrar. Artinya muslim itu ya sholat dan lain sebagainya. Kebanyakan kan ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau ini menjadi bagian yang taat, dia akan meletakkan semua aktivitasnya, berhenti, kemudian ambil wudhu, sholat. Tapi kalau yang kufur, yang durhaka, dia pura-pura tidak dengar, dia lanjutkan bermain game dan lain sebagainya. Gitu ya, yang belakang? Paham? Kita yang belakangan tuh. Gak paham, oke. Ya, tapi kan ceritakan. Jin bagaimana Pak? Jin sama seperti manusia. Nah, ada yang taat, ada yang durhaka. Ternyata jin juga bisa sama seperti manusia, mirip. Ada yang taat, ada yang tidak. Nah, keunikan dari manusia itu mewarisi dua sifat ini, sifat malaikat dan sifat jin. Kapan manusia itu mewarisi sifat malaikat? Ya ketika level imannya itu berada di puncak, dia berada dalam fase ketaatan yang baik, itu mewarisi sifat malaikat. Terus kapan manusia itu menjadi sosok yang berada di titik bawah, Pak? Ya ketika nafsunya lebih tinggi daripada keimanannya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Apa? Nadia? Pak, mau bertanya, apakah bisa manusia itu mewarisi sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala? Oke. Barusan ya. Oke. Apakah bisa manusia itu mewarisi sifat-sifat malaikat? Ya. Nah, jadi saya ulangi. Manusia sangat-sangat bisa dalam hal mewarisi sifat malaikat, karena manusia ini adalah sejatinya makhluk Allah yang paling sempurna. Apa Pak yang menyebabkan makhluk yang namanya manusia itu jadi sosok yang paling sempurna dengan yang lain? Yakni bahwa manusia itu dibekali akal. Nah, di sini nanti ada. Oke, saya singgung. Ini menjawab pertanyaannya Nadia. Karena manusia memiliki akal. Perbedaannya apa Pak? Nih, malaikat bagaimana? Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, artinya ajeg. Punya akal yang ajeg. Tidak ada inisiatif, nek lapar harus makan, kalau ngantuk tidur, itu enggak. Beda dengan manusia. Kalau manusia Pak memiliki akal pikiran yang sempurna dan bersifatnya dinamis. Itu tadi. Lapar biar kenyang bagaimana ya? Manusia kan pasti akan usaha ke kantin makan. Nah itu dinamis. Jadi ada suatu gerakan untuk mencapai tujuan. Kalau malaikat itu sifatnya ya tergantung yang memerintah. Tugasnya meniup sangkakala, ya sudah besok meniup sangkakala. Tugasnya membagi rezeki, ya sudah membagi rezeki kepada Nadia, kepada si A, si B dan lain sebagainya. Kemudian kalau jin bagaimana? Dia memiliki akal pikiran. Nah, tapi condong lebih pada penguasaan hawa nafsunya saja. Jadi menjawab pertanyaan Nadia, apakah bisa Pak manusia itu berada pada level yang bagus, bahkan mungkin melebihi sifat malaikat? Sangat-sangat bisa.
Ketika apa? Ketika manusia itu bisa memerangi hawa nafsunya. Nah, itu. Nafsu itu boleh nggak sih Pak? Boleh. Menurut saya nafsu itu boleh. Nafsu itu apa? Keinginan, ya kan? Keinginan yang harus terkontrol. Nah, kalian ingin berprestasi, kalian harus punya nafsu. Mohon maaf, nafsu itu jangan dianalogikan hal yang negatif, tidak ya. Jadi sebuah keinginan untuk mencapai apa yang diinginkan. Pengen ranking siji harus belajar, dan itu harus didorong adanya sebuah keinginan dengan nafsu. Tapi bukan nafsu yang condong ke syahwatnya, bukan ya. Jadi keinginan yang lebih tertuntut untuk bisa mencapai apa yang diciptakan. Artinya tidak melanggar yang dinamakan hal-hal yang sambutannya ke dosa. Jadi jelas ya tadi ya. Jadi manusia itu sangat-sangat bisa mewarisi sifat malaikat, bisa melampaui levelnya dengan malaikat ketika manusia itu bisa melawan hawa nafsunya. Manusia itu selalu diselimuti dengan nafsu, tapi ketika dia atau manusia itu bisa meredam, maka disitulah manusia sedang mewarisi sifat malaikat. Bisa diidentifikasi Pak? Bisa. Dalam keseharian biasanya dia selalu pada tingkat yang aman, artinya dalam hal ibadah ya tidak pernah bolong, kemudian menjadikan dirinya itu contoh yang baik dalam kehidupan keluarga atau dalam masyarakat. Itu tidak melakukan hal-hal yang kaitannya dilarang agama. Itu adalah manusia berada pada level mewarisi sifat malaikat. Karena ya Pak, malaikat itu kan yang ada hanya taat, taat dan taat, ya kan? Kalian pernah mendengar atau melihat salah satu malaikat izin untuk libur? Ya pernah kan? Kalian bayangkan, kalau malaikat Mikail itu ambil cuti, nah karena apa? Punya inisiatif, punya nafsu tadi. Nah, bagaimana keadaan kehidupan kita? Kalian bisa jadi tidak makan, bisa jadi kantin tidak buka. Karena apa? Mikail libur. Nah, di sini makanya digambarkan malaikat itu makhluk yang taat. Dia tidak ada inisiatif untuk leren, untuk ambil libur, untuk menolak apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari sini paham? Oke, kita lanjutkan tentang jenis kelamin. Kemudian saya jelaskan untuk jenis kelamin. Jadi malaikat tidak berjenis kelamin, kalau manusia berjenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Ingat, hanya dua ya. Di KTP nggak ada tiga, hanya ada laki-laki dan perempuan. Jadi jelas, maka jadilah seorang manusia yang terlahir dengan fitrahnya. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau saya terlahir sebagai laki-laki ya sudah keseharian kita sebagai seorang laki-laki. Tidak kok sekarang saya pakai peci, nanti saya di rumah gantian pakai daster, bukan enggak? Nah, artinya itu menyalahi, artinya tidak pas, tidak pas. Jadilah seorang yang terlahir dengan fitrah. Kemudian jin bagaimana? Jin berjenis kelamin, nah, ada laki-laki dan perempuan. Soal kepemenuhan kebutuhan hidup, malaikat bagaimana Pak? Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, kemudian tidak bisa kawin dan lain sebagainya. Manusia ya makan, ya minum, ya tidur dan kawin. Bahasa kawin ini hal yang lumrah ya, karena ini merupakan bahasa keseharian. Jadi kan kalau dalam kata itu kan tertulis kawin dan tidak kawin. Manusia di sini tertulis. Jin bagaimana Pak? Sama kayak manusia. Dari sini ada yang ditanyakan? Hah? Sudah? Wes jelas? Nah, oke. Kalau jelas, tak lanjut, masih ada satu materi lagi. Nah, mengenai jumlah malaikat. Jumlah malaikat. Jumlah malaikat itu ada banyak. Cuman yang wajib kita ayo duduknya bagus. Nah, kamu kok malah mau duduk di bawah? Jumlah malaikat ada banyak, tapi yang wajib kita imani ada 10. Apa baik? 1.
Jibril, baik. Coba saya urut. Cek ini. Saya urut dari mana ya? Kau. Yang pertama malaikat Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Terus siapa ya? Kalian lihatnya saya. Memang nama saya Wahyu tapi bukan saya yang disampaikan. Kamu Mas, kedanan. Yang kedua malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Mikail membagi rezeki. Terus kamu ngenerang ngantuk, keterang ngantuk. Yang ketiga malaikat siapa wis? Israel. Apa tugas Israel? Mencabut nyawa. Israel itu dikenal dengan malaikat mencabut nyawa. Yang keempat malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Ada malaikat terus apa? Kubur. Nah, tergantung manusia yang amalnya bagaimana. Kalau kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah, yang baik dunia, insya Allah di alam kubur kita aman. Ditanyai ya bisa menjawab, ya kan? Siapa nabimu? Ya kan? Siapa Tuhanmu? Kita bisa menjawab. Dan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lain hal dengan orang yang ahli apa? Ahli dosa. Ditanya enggak paham. Karena apa? Dia jauh akan dengan Allah. Terus rokib dan atid. Rokib tugasnya mencatat amal. Atid mencatat amal guru. Terus apa lagi? Malik dan Malik. Tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Benar? Enggak balik? Tapi enggak masalah. Ada 10 yang wajib kalian pahami, yang harus hafal. Itu. Oke. Sepertinya sudah hampir masuk waktu dulu ya. Sudah jam berapa? Kurang 5 menit. Sudah ada setengah jam saya ya? Kurang lebih. Oke. Baik. Karena ini waktunya sudah hampir masuk waktu sholat zuhur, untuk pertemuan ini kita cukupkan materi kita. Nanti habis ini kita akan diskusi sampai materi jumlah malaikat. Nanti untuk implementasi hikmah dan lain sebagainya kita lanjutkan setelah diskusi kalau masih ada waktunya. Silakan habis ini ditata dulu untuk bukunya, dikemas dulu kita untuk melakukan sholat zuhur baik. Untuk materi saya cukupkan dulu. Ini sementara saya tutup. Nanti setelah istirahat kita lanjut materi diskusi, itu ya. Baik. Untuk mengakhiri mari kita baca dengan bacaan hamdalah bersama. Jangan lupa ini dipelajari, dibaca, kemudian ingat-ingat, besok pas ulangan biar paham, ya. Baik, hari ini kita akan untuk sholat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.